Halo besti semua, hehe, jumpa lagi nih sama gue. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga bahagia selalu ya. Oh ya, kali ini gue mau ngebawain film animasi yang mungkin udah banyak kalian tonton. Bisa tebak dari thumbnailnya? Yep, film animasi ini berjudul Zootopia. Film yang dirilis tahun 2016 ini mendapatkan rating 8 dari IMDb. Dan dah ketebak dong dari judulnya, Zootopia, yang pasti tentang dunia hewan. Film ini terfokus pada cita-cita seekor kelinci yang ingin menjadi polisi di dunia hewan yang telah berevolusi. Sehingga di dunia ini tuh gak ada manusia, melainkan para predator dan mangsa yang udah berdamai secara kekeluargaan. Masalah dimulai saat dia bertugas di hari keduanya sebagai polisi di sebuah kota termaju. Dia hanya diberi waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan kasus itu agar dia gak dicopot dari abdi negara. Terus gimana sih perjalanan dia untuk menyelesaikan kasus ini? Simak spoiler ini. Oke. Stands the great city of Zootopia. Scene diawali dengan acara opera yang menceritakan kalau dahulu para hewan dibagi menjadi dua, yaitu para predator dan mangsanya yang lemah. Seperti di dunia nyata lah kurang lebihnya, tapi di masa kini ternyata para leluhur mereka bernegosiasi dan akhirnya hidup bersama. Vicious predator. Setelah selesai, mereka ngomongin tuh soal cita-cita mereka. Now, Tapi pas kelinci yang bernama Judy Hopps ini bilang kalau dia mau jadi polisi, para penonton pun pada ngetawain. That is the most stupidest thing I ever heard. Saat pulang pun, bokap nyokap Judy juga khawatir tuh soal cita-cita anaknya yang dinilai mustahil buat kelinci untuk menjadi polisi. See, that's Tapi karena Judy suka mencoba hal-hal baru, dia pun yakin akan menjadi kelinci pertama yang menjadi polisi di Zootopia. Di waktu yang sama, dia ngeliat tuh temannya yang lagi dibully sama seekor rubah yang mengambil tiket mereka. you cry. hey, Judy nggak terima dong, dia pun ngebelain, tapi dia malah dihina dan diserang balik tuh. Watch out, Sama. Hal ini justru ngebuat dia makin yakin bakalan jadi polisi dan membuat dunia agar menjadi aman dan damai. Do you? yeah, I'm okay. Here you go. I don't know when to quit. Waktu cepatlah berlalu. Si kelinci ini dah ikut akademi kepolisian aja nih. Hari demi hari dia lalui dengan berbagai latihan militer. Sempat ragu juga sih, tapi juga tetap semangat dong. Hingga dia berhasil dan dilantik oleh wali kota Zootopia yang bernama Lionheart. Dia pun diberi penghargaan sebagai kelinci pertama yang menjadi polisi, sekaligus sebagai lulusan terbaik tuh. Lalu dia langsung ditugasin tuh di pusat kota Zootopia setelah dilantik oleh wakil wali kota yang bernama Bellwether. Orang tua Judy yang khawatir sama anaknya yang mau merantau pun ngasih bekal anti rubah buat jaga-jaga. Tapi dia malah milih bawa semprotan anti rubah aja tuh. Some there? This is Fox deterrent. Yeah, This is Fox repellent. Okay, the deterrent. This out. Oh, for goodness sake. She has no need for a fox taser, Stu. Amazing. Okay, look, I will take this to make you stop talking. Oh. Bye! Sesampainya di kota, kelihatan jelas nih kalau semua hewan dah bener-bener berdamai. Judy pun langsung pergi ke kos-kosannya. And welcome to the Grand Pangolin Arms. Luxury apartments with charm. Di pagi harinya, dengan semangat yang menggebu-gebu, dia berangkat ke kantor kepolisian buat tugas pertamanya. Setelah itu, datang tuh kepala kepolisian dan ngasih tahu kalau udah ada kasus 14 hewan hilang
dan semuanya adalah predator. Need to acknowledge the elephant in the room. Saat dia membuat kelompok yang berisikan beberapa polisi untuk kasus itu, dia malah cuma memberi Judy tugas sebagai kang parkir sendirian. Karena kebelet buat dapetin tugas soal penculikan itu, Judy bakalan ngebuktiin kalau tugasnya ini tuh hanyalah sepele. The academy. And 100 tickets a day should be easy. Kali ini dia bertugas sebagai kang tilang mobil yang telah expired waktu parkirnya. Dengan semangat untuk ngebuktiin bahwa tugasnya kacang doang, dia pun berhasil mencetak 200 surat tilang sebelum tengah hari, termasuk mobil tugasnya juga tuh. Di saat itu pula, dia ngelihat seekor rubah yang kelihatan mencurigakan, dan saat diikuti, ternyata rubah itu bersama anaknya ke sebuah warung kelontong buat beli es krim gajah. Doing skulking around during daylight hours. But I don't want any trouble in here. Tapi dia gak dibolehin tuh sama pemilik warung, karena mereka melarang hewan rubah buat jajan di warung itu. Wah, Judy yang ngeliat kejadian itu pun ngancem bahkan ngeviralin soal pelayanan buruk dari warung itu, dan akhirnya berhasil. Si rubah boleh beli es krim di situ, tapi sial, si rubah ternyata gak bawa dompet. Dan emang dasarnya Judy yang baik hati, dia pun mentraktirnya dan berkenalan dengan si rubah yang ternyata namanya adalah Nick. You little guy. Setelah itu, saat melanjutkan tugasnya sebagai kang parkir, Judy ngeliat si rubah yang lagi mencairin es krim jumbo yang ia belikan tadi. Dan karena penasaran, dia ikutin terus tuh si rubah. Ternyata si rubah lagi mencetak es krim. Menjadi es krim ini buat dijual lagi ke para hamster. Popsicles! Get your popsicles! Lumber delivery. 40. There you go. Way to work that. You kiss me tomorrow, I'll bite your face off. Judy yang merasa ditipu langsung ngelaparnya dong. Lah, tapi malah terjebak di adonan semen. And that's not wet cement. Judy jadi murung tuh karena perkataan si rubah yang ngeremehin cita-citanya sebagai polisi. Malah cuma dijadiin kang parkir. Ditambah lagi di malam harinya, saat orang tua Judy VC-an,